5, 4, 3, 2, 1, speak out. Jumpa kembali dalam acara Tesi TV, tepatnya hari ini Senin tanggal 22 November 2021, tepat pukul 9.20 sampai dengan 9.29.59. Ya. Dalam video yang ketiga ini kita akan lanjutkan pencahayaan bersama Ari, ya, tentang tidak memaksa kehendak. Jadi dari episode sebelumnya itu kan ini anak sing harus ke orang tua, ya toh. Ya, orang tua saya rasa juga tidak akan melarang anaknya untuk datang gini-gini barang, justru malah senang gini toh itu barang, ya toh. Lah tidak memaksakan ini yang bagaimana, ya toh. Yang ini mau dijelaskan sama Ari, ya toh. Ya apa Ari? Ya. Ketulusan sebagai seorang anak membanggakan orang tua itu kan akan bisa terlihat. Sampai ketulusan tidak itu bisa terlihat. Ketulusan itu menanam dan menuai atau langsung menuai? Menanam dulu pasti. Nah, nek sing ditanam bener, ya menuainya pasti bener. Ya toh. Tulus itu jadi dia akan buah itu akan jatuh dengan sendirinya kok. Nggak akan dipaksa ini harus misalnya bunga sakura ini harus jam sekian, menit sekian, detik sekian tumbuh, bisa nggak? Nggak bisa, ya toh. Berarti kan pokoknya naik sakura ya akan tumbuh sendiri, akan berbuah sendiri, berbunga sendiri, ya toh. Kalau bukan sakura, ya mbok enteni, ya tetap gak teko, ya toh. Maksudnya harinya itu gak akan datang, ya toh. Nanamnya labu, jalurnya sakura, iso man? Gak iso. Nanamnya ini apa dulu? Jadi kita bukan ketulusan ini adalah buah daripada apa yang tanam. Nah, nanamnya ini sudah tulus atau enggak? Jadi belum. Ya, tulus atau tidak bukan belum, karena kalau memang salah itu tidak berhubungan dengan waktu, tidak ada korelasinya dengan waktu, ya tahu kan gitu. Nah, nanamnya dia ini bagaimana, itu yang harus ditanyakan ke dia, ya toh. Kalau saya bisa jawab, saya nanamnya ya saya menurut saya berbakti. Loh, saya dilahirkan di Ketintan, ya saya besarkan Ketintan, yang tak gedikno, mana atas tak gedikno, atau gila Ketintan tak gedikno, iya toh. Salahnya apa ya? Nanamnya itu. Jadi nanam setia ya dapatnya setia, kan gitu dong. Kenapa kok saya bisa sama pasangan saya sampai sekarang? Ya karena saya nanamnya setia, sehingga saya bisa menuai dari ini seperti ini. Karena itu tidak mungkin bisa salah, karena hukum alam itu yang menciptakan yang Tuhan. Kalau hukum negara bisa berubah-ubah. Hari ini sayang, besok benci, besok lusa sayang mana, ya dong. Itu berubah-ubah lah. Ini bagaimana? Ketulusan ini bagaimana, kan gitu dong. Narinya Pak. Ya kalau saya melihat sekarang saya tanya Pak, apa yang dilakukan Mister ini tulus nggak kepada orang tua? Ya, kalau misalnya apa yang dilakukan Mister ini memang benar-benar tulus orang tua akan terasa pasti oh anakku ini melakukan gini, oh tulus anaknya. Ya, pasti akan terasa. Tapi kalau apa yang dilakukan Mister ini adalah tulus, tapi itu menurut pemikiran Mister sendiri, bisa jadi orang tua melihatnya ini bukan sebuah ketulusan, ini modus, bisa jadi seperti itu. Jadi apa yang bisa tahu tulus seperti di dalam hati kita sendiri, di dalam dasar hati kita sendiri. Oh tahu apa yang kita lakukan itu, apa yang kita lakukan ini ada modus, kita sendiri yang tahu. Dan itu akan terasa sebagai seorang tua, dia Tahu dan harus diungkapkan. dan benar harus diungkapkan. Kalau nggak diungkapkannya itu ini akan kan berubah harus modus. sesuai dengan keinginan orang tua, Nah. bukan keinginan kita. Karena Sebentar, keinginan sebentar. kita belum tentu disukai orang tua. Buat apa saya melibatkan orang tua untuk sesuatu yang saya tulus? Nah, sebenarnya ini konteksnya sekarang Mister ini kan ingin berbakti kepada orang tua atau Nah. ingin bagian orang tua. Nah, Dulu itu tergantung ketulusan toh. Nah, Berbakti itu harus atau tergantung ketulusan? ya itu kembali ke apa ke Karena diri kalau masing-masing. tidak tulus nanti akhirnya berbakti tapi ada modus. Jadi yang dibutuhkan sekarang bukan berbaktinya tapi modus atau ketulusan, kan gitu dulu. Ya toh. Berarti kan sudah berbakti sudah pasti. Tinggal tulus atau modus. Ya. Ya toh kan gitu toh. Ya. Ya toh kan gitu Ya. toh. Wes. Kalau Ari tanya sama saya, ya toh, kalau saya modus, apakah saya berani ke YouTube?
berani menyampaikan, berani mengekspresikan. Bedanya Ya. tulus sama modus kan, kalau misalnya modus ya berani tapi nggak berani terus-terusan, konsistennya nggak ada. Ya tetapi kalau misalnya memang tulus, ya kayak nggak ada apa-apa kan gitu dong. Ya terus-terusan kan gitu. Kalau misalnya Mister ini tulus, istilahnya menyayangi orang tua, harusnya hal-hal yang bersifat itu ketidakbaikan atau tidak diungkapkan. Kenapa? Itu akan menyakiti hati pada orang yang kita sayangi. Gitu. Mungkin benar, oh iya kita kayak pencahayaan, tapi itu kan belum tentu baik buat orang tua, senang buat orang tua. Tapi ketika memang Mister ini tulus ke orang tua adalah Pak, sudah benar-benar dilakukan dengan baik-baik, jadi yang salah-salah tidak usah diungkapkan di publik. Karena Pak, ini bukan ranah keluarga kan, harus yang istilahnya nggak perlu banyak orang tahu. Nah, gitu. itu persepsi ketulusan yang menurut saya itu adalah sesuatu yang salah. Loh kalau tulus itu api elek diungkapkan semua. Nggak usah api-api tok. Loh nek api-api tok berarti kan padha ae gak tulus. Nek tulus tuh saya seperti ini apa adanya. Kalau misalnya ada kekurangan silakan disampaikan. Tujuannya manusia kan akhirnya bukan uang, bukan tadi seperti katakan Ari, tapi hubungan. Hubungan ketika hidup. Gitu. Nah sekarang ini hidup tapi seperti tidak hidup, kok nggak ketemuan. Bedanya hidup dan tidak hidup kan ketemuan atau enggak? Enggak ketemuan ya berarti nggak hidup. Ketemuan kapan-kapan di surga. Sama seperti anak saya yang Mikael, ya ketemuannya kapan-kapan di surga. Loh saya harus ketemu sama dia, harus. Makanya saya harus berbuat benar dan baik karena belum dilahirkan. Berarti dia kan miliknya yang di atas, miliknya yang surga. Loh nek saya tinggalnya gak karuan-karuan, ya gak ketemu DE. Mau DE di surga kan gitu dong. Jadi saya itu yang memotivasi saya untuk berbuat benar dan baik. Kalau gak ngono kan gak ketemuan kapan-kapan, bro. Bener dong. Iya kan? Makanya untuk menciptakan pertemuan ini sebenarnya kan tergantung pada diri Mister sendiri. Kalau Mister pingin ketemuan secepatnya bisa terlaksana, tapi kan Mister kan begini. Tulus apa enggak dulu, bukan ketemuannya. Tulus enggaknya dulu, bukan gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya, Mister tulus enggak kepada orang tua untuk istilahnya menyayangi atau berbakti? Loh, menurut Ari, tulus apa enggak? Loh, kan saya tanya Mister. Kalau saya melihatnya, kalau Ya, saya tidak tahu. Kalau saya, Siapa yang tahu dalam hati manusia? untungnya apa tidak tulus? Saya tanya dulu. Saya enggak ngomong saya tulus. Untungnya apa saya tidak tulus? Ya, yang bisa menjawab Mister kan, bukan saya. Saya kalau saya tanya sama saya, enggak ada untungnya kalau tidak tulus. Nah, kalau Mister memang benar-benar tulus, kenapa tidak disampaikan dengan langsung aja kepada orang tua? Kenapa harus ngomong lewat podcast? Tulus kok. Tulus itu kan ya, artinya wis ya orang istilahnya ngasih no kepala ya Pak gini. Itu tulus kalau menurut saya Pak. Tapi kalau tulus tapi masih ada gengsi-gengsian atau apa itu tidak tulus kalau saya menurut. Berarti itu memaksa. Tulus tapi dipaksa. Lu berarti gak tulus. Kan Ari maunya, karena apa kok Mister tidak ke sana? Lu iki lah memaksa. Lu nek misalnya saya pulang ke rumah ketemu sama istri saya, ketemu sama anak saya. Apakah saya dipaksa untuk ketemuan? Kan ya enggak. Mereka juga ngenul istilah fitri. Nol ketemu nol. Tidak ada dusta di antara kita, ya jadi ya ketemuan. Kalau ketulusan itu kan mengalahkan ego. Kalau di sini saya melihat bukan tulus, karena Mister masih ada ego. Nah, itu persepsi Ari penyalahan saya. Loh, nek saya tulus. Sekarang saya tanya, makanya gitu. Satuannya ketulusan ini apa dulu? Satuannya ini apa sih? Nek saya ketulusan tuh, ya YouTube. Nek berani di YouTube, ya berarti Anda memang tulus. Karena apa? Karena kalau misalnya sembunyi-sembunyi, ya nggak ada. Ya saya ngomong yang bagus-bagus dong, yang jelek-jelek. Saya kenapa kok sisa sama Ari bisa merasakan? Ya karena saya tulus. Dan itu nggak tulus yo. Kalau ono misalnya iki durung dodolan, ya aku ngomong-ngomongnya durung dodolan, mosok tak ngomong dodolan ya gak ono. Kan gitu toh. Iki durung dodolan ya tak ngomong iya tak ngono toh. Sebenarnya hubungannya beda. Ari sendiri melihatnya tuh hubungan sama saya sama PPKM kan Ari yang menilai itu kan dari saya. Jadi Ari kalau mengkelari minta, lo yang tahu Mister sendiri ya saya ungkapkan. Lo kalau saya ungkapkan terus Ari ngelawan terus, berarti apa jarimu Ari tutup jariku.
tulus menurut kata perkataannya. Kalau menurut saya tulus seperti itu ya sudah. Oh, menurut Mister seperti itu tulusnya ya sudah. Kalau Ari melihatnya PPKM bagaimana? Kan gitu dong. Terus Ari melihat dirinya sendiri bagaimana? Ya dong. Tulus berarti baik. Lo benar apa enggak? Benar apa enggak? Ya itu ya Ari jadi dirinya jawab. Lo kenapa begitu? Lah, kalau saya memaksakan berarti saya salah. Artinya apa? Iki wong tua dhewe. Lah kok mau urusi, ya tuh. Kan gitu dong. Lah, saya lo Ari ini sama kakaknya gini barang ini ambil. Lo kayak opo? Aku ngurusi ya tuh. Yang penting saya ketemu sama Ari, ya sudah sebatas ini. Ya tuh, kan gitu dong. Lah ngurusi saya ngene-ngene kayak opo? Nek saya gitu. Saya misalnya ada banyak masalah misalnya. Saya misalnya sama adik saya gini barang. Ngapain Ari ngurusi? Enggak usah. Saya sendiri ngurusi keluarga adikku kayak apa? Sebatas dia sebagai adik saya, tak urusi. Kalau dia mau, kalau nggak mau, tak paksa sebagai adik harus ke saya. Yo gak iso yo. Gitu toh. Sebagai orang tua, anak, kenapa ya? Kok anakku kok nggak mau? Berarti aku mungkin ada salah. Entah gimana. Loh itu yang harus dikerjakan supaya ini tumbuh. Tapi kalau misalnya sudah benar, ya sudah benar. Loh kenapa tidak ketemuan? Berarti itu sih nggak benar. Itu tidak pernah bisa disalahkan oleh ego, karena benar atau tidak benar itu tidak bisa dicampuri oleh ego. Benar ya tetap benar, tidak benar. Itu ketulusan. Nah, itu di situ. Jadi intinya kalau saya ditanyain Arik tulus nggak tulus, loh, saya untungnya apa nggak tulus? Gitu. Kalau saya tidak tulus, maka saya tidak bisa menggambarkan ketulusan itu sendiri, karena saya hanya bisa menghormati tulus ketika saya tulus. Di dalam Toyota we ada respect for people. Ya, jadi istilahnya ini, presiden itu yang menghormati rakyatnya adalah presiden yang menjadi rakyat, sehingga dia bisa menghormati. Seseorang yang tulus adalah menghormati ketulusan adalah orang yang memang tulus. Jadi orang itu kalau sudah menjadi subjek itu sendiri, maka dia akan menghormati. Tapi ketika dia tidak bisa menjadi subjek itu sendiri, maka dia tidak bisa menghormati. Saya bisa menghormati bagaimana Muslim berpendapat. Kalau saya memang mempelajari Muslim itu bagaimana. Saya bisa mempelajari Katolik itu bagaimana, dan menghormati orang Katolik. Kalau saya bisa menjadi orang Katolik itu sendiri, dan saya paham, kan gitu. Tapi kalau saya tidak bisa, saya tidak akan. Misalnya gitu, saya bisa menghormati merek Suzuki karena saya memang punya stok Suzuki. Saya menghormati. Kalau saya pemegang Toyota, saya melihat bahwa Suzuki itu jelek. Gitu dong. Jadi saya bisa berbahasa ketulusan dan orang itu bisa melihat di dalam podcast ini karena saya satu frekuensi dengan ketulusan. Gitu dong. Nah, sampai di situ itu kalau menurut saya seperti itu. Lah, sekarang posisi menentukan prestasi. Posisinya Ari pertanyaan sama saya jawab. Tapi kalau posisinya Ari mengharuskan saya untuk ke sana, ya berarti sudah tidak, saya melihatnya Ari tidak tulus. Karena kalau tulus, ya biarkan aja. Memang hubungan itu tidak bisa dipaksakan. Hubungan itu hidup kok, seperti manusia. Dia kan kalau misalnya dibina, dibagusin, itu dia kan jalan sendiri. Tidak perlu manusia. Hewan aja. Ya toh, hewan aja. Lek dielus terus gini barang, dia juga tidak akan berkhianat. Itu hewan, apalagi manusia. Lah, jadi manusia ini pasti lebih cerdas dari hewan. Tapi kalau kena hukum negara, manusia itu bisa lebih bodoh daripada hewan. Orang sing diomong kok asu gini barang, sebenarnya lebih rendah daripada asu. Karena asu itu nek dikon nyokot yang ngasih makan, mau nggak kira-kira? Nggak mau. Iku asu. Ya selama perutnya masih kenyang, misalnya. Nah, kalau perutnya tidak kenyang ya beda. Nah, kalau perutnya tidak kenyang, ya toh. Selama ini saya melihatnya, ya toh, dia tidak akan gigit tuh. Dia mungkin cari makan yang lain. Tapi itu dia tetap tidak ada masalah. Kecuali kalau disakitin, dia bisa nyerang. Kalau nggak dikasih makan aja, biarin. Dia tenang. Kecuali kalau nggak dikasih makan, dikasih hukum negara, dikerangkeng loh ya. Itu berarti podo nyakitin, podo di penjara, ya toh. Dia akan nyerang. Itu
itu asu kok. Ya jadi benarnya itu di mana kan gitu. Menurut saya. Oke, ada lagi mungkin. Jadi kalau udah ada lagi, saya merasanya saya sudah tulus. Tinggal ketok pintu dari dia ya apa kan gitu dong. Kalau dia masih merasa gini, loh aku gelem ambek Royce asalkan uduro tak cukup gitu dong. Lah aku gelem nek kangen gak usah. Lah itu dia sendiri yang menciptakan itu kan gitu dong. Sekarang saya kalau misalnya suka sama seseorang, aku gelem ambek kau nek omamu mbok kene aku. Ya itu berarti gak sayang. Kalau sayang itu seperti gigulu gitu. Tante-tante mau pelihara gigulu, mau berkorban kayak ini barang, gitu. Itu berarti memang benar-benar sayang sama gigulunya itu gigulu, itu gitu. Cuman nggak benar. Kalau benar itu cowok sama cewek, ya memang ceweknya itu sampai terus gak apa-apa aku berkorban ini barang. Itu berarti memang benar-benar sayang. Nek sayang, loh, aku sayang mbek kok, nek aku mbok kei, nek gak kei berarti gak sayang. Loh, itu berarti ya senenge karo duweke ngono tok, pura-pura tok gitu tok. Nek sampe berkorban berani berarti lanang temenan. Ya toh. Tapi pengorbanan itu kan ada batasnya. Ada batasnya, ada Ya. berdasarkan kekuatan juga. Iya. Orang mau disuruh berkorban terus tambah ya Sama. yang mau. Orang kan ya ada. Istilahnya orang itu kan Ya, ada penting. senangnya, ada sedihnya, ada Kado susahnya. ini gak apa-apa lah ya toh Tapi orang pelan-pelan. disuruh berkorban terus, wah wis ya jadi ini aja, jadi si korban, jangan jadi Ya. manusia. Manusia kan anu-anu. Nah, makanya saya itu niru yang di atas. Yang penting tak sedia tempat, itu lebih pelabuhan ya apa kan gitu. Nah, kan ngono toh. Iki lho ono EHS, ono Cherry, ono Expander ya toh. Iso didol, nek iso didol apa ya wis. Korban sapa ya aku. Hubungannya opo? Kan ngono. Oke, jelas ya tentang ketulusan dulu ya. Oke, nanti kalau ada yang belum puas, pokoknya hari sampai puas. Ya toh. Kalau belum puas, tugas saya memuaskan Ahli. Oke, kita break dulu. Sekian, terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan dalam video yang ketiga ini. Apa kabar? Pasti transfer. 5, 4, 3, 2, 1, speak out.